Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan cara mengisi MPD SMK, aplikasi nilai raport. Nah, saya akan mencoba melogin dulu dengan akun saya pribadi. Ini juknis tetap, levelnya guru, dan tahun pelajaran 2020-2021. Kita masuk. Nah, kalau masuk berhasil kan seperti ini tampil. Untuk pertama, mengisi rencana penilaian. Sebelum menginput nilai, kita mengisi rencana penilaian dulu. Pertama-tama, nah, sebelum ke rencana penilaian, kita lihat dulu data kompetensi dasarnya. Saya pribadi mengajar simulasi dan komunikasi digital. Untuk melihat, pilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada simulasi dan komunikasi digital. Di sini belum ada ya. Belum ada kompetensinya, belum ada kompetensi dasarnya, belum ada ringkasan deskripsinya, belum statusnya. Nah, kalau mau mengisi, kita klik tambah kompetensi dasar, tambah, misal kita akan menampilkan 1 KD, berarti 1 KD pengetahuan dan 1 KD keterampilan. Berarti di sininya 2. Jumlah kompetensi dasar yang akan tambahkan 2, tampilkan. Ini sudah 2. Lalu pilih mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tingkat pendidikannya kelas 10. Jenisnya yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Semesternya semester 1. Sudah betul. Nah, kode KD-nya misal di sini 3.1 untuk pengetahuan dan 4.1 untuk keterampilan. Kompetensi dasarnya bisa dilihat di KIKD simulasi digital. Kita lihat dulu di mana ya, KIKD ya, teknologi laboratorium medik sekolah kami, kompetensi keahlian teknologi laboratorium medik. Kita tunggu. Ini kalau 1 KD ya. Kalau misal 2 KD di sini tampilkannya 4. Kalau misal mau 3 KD di sini berarti 6. Cukup dikali 2 aja. Berarti kan jenisnya ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, kita lihat KD 3.1 untuk simulasi dan komunikasi digital. Kita tunggu dulu. KD 3.1 dan 4.1 untuk simulasi dan komunikasi digital. Nah ini simulasi dan komunikasi digital, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini untuk pengetahuannya kita kopikan saja, copy, disimpan di sini, paste. Nah, untuk ringkasan kompetensinya kopikan saja yang ini, copy paste. Nah, untuk 4.1 nya ini menggunakan fungsi-fungsi perintah komen, copy paste, copy paste.
Kalau sudah, klik simpan. Oke. Nah, kalau dilihat, jadi ada pengetahuan, keterampilan, ini titik 1.1 menerapkan logika dan algoritma komputer yang satunya menggunakan fungsi comment. Nah, kalau ini sudah terisi, kita bisa lanjut ke rencana penilaian. Di sini ada 3 menu, ada submenu. Ada 3 submenu: rencana pengetahuan, rencana keterampilan, dan rencana bobot. Untuk pertama kita isi rencana pengetahuan dulu ya. Nah, untuk mengisi rencana pengetahuan, pilih dulu kelas, bisa di sini 10, lalu pilih mata pelajaran, pilih simulasi dan kita, dan jumlah penilaian harian. Misal saya di sini 1, karena untuk nilai ulangan harian saja, atau nilai tugas saja, bisa kita isi 1 ya. Nah, ini kalau 1. Kalau 2, berarti di sini ada 2 teknik penilaiannya. Saya cukup 1 saja untuk contoh. Nah, pertama isi teknik penilaian. Teknik penilaiannya apa? Mau tes tulis, apa tes tulisan, apa penugasan. Di sini saya mengisi tes tulis saja ya. Lalu nama penilaiannya tidak perlu dirubah, tetap PH1 saja. Nah, ini bobot penilaian tergantung kita. Misal kita untuk tes tulisnya bobotnya 1, untuk PTS bobotnya 1, misal untuk PAS bobotnya 2, nilai PAS. Ini yang selalu saya isi ya. Bobot itu bisa puluhan, bisa ini 10, ini 10, bisa ini 20, bisa satuan juga bisa, ratusan juga bisa, itu tergantung kalian. Yang mending yang biasa saja ya, yang satuan saja. Misal ini 112, atau misal kalian mau isi 212 boleh ya, atau 222 boleh ya, 111 boleh. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah isi bobot, ini yang tadi hanya 1 KD ya. 1 KD ini minimalnya 2 penilaian. Nah, ini kalau ini kan hanya 1 KD, kita checklist saja ketiga-tiganya. Kalau misalnya kalian 2 KD, yang penting 1 KD itu minimal 2 penilaian. Mau tes tulis sama PTS saja, atau mau tes tulis sama PAS saja. Nah, ini penentuan nilai rapotnya. Ini seperti yang tadi saya bilang, bobotnya mau diisi berapa saja, karena ini sudah ada rumusnya. TN bobot penilaian nilai harian sama dengan T1 kali bobot T1 tambah T2 kali bobot T2 tambah T3 kali bobot T3 sampai per bobot T1 tambah bobot T2 tambah bobot T3 ya. Mau diisi berapapun hasilnya akan sama, karena rumusnya sudah di format begini. Nah, ini kalau sudah diisi, klik simpan saja. Simpan. Oke. Nah, misal kalau kalian ada 2 kelas dan kebetulan simulasi dan komunikasi digital ini hanya 1 kelas 10 saja, maka sudah selesai. Kalau misal ada pelajaran matematika ada di kelas 10, 11, 12. Nah, kalau sudah mengisi 1 kelas bisa di copy. Misal gini, pelajaran simulasi ada di kelas 11. Nah, kita kalau sudah mengisi di 1 kelas, 1 tingkat kelas, kita kopikan saja. Klik copy, pilih kelas yang sudah diisi tadi,
pilih mata pelajarannya dan pilih kelas tujuannya, kelas apa. Nah, di sini kan kosong. Nah, karena simulasi dan komunikasi digital itu hanya di kelas 10, atau di sini hanya satu kelas ya. 10 TLM 1, misal ada 10 TLM 2, ya bisa di sini. Di sini kan hanya ada satu kelas 10 TLM 1. Kalau ada dua kelas misal 10 TLM 2, di sini ada kelas tujuan 10 TLM 2, misalnya 10 TLM 3, 10 TLM 4. Kalau sudah diklik di sini nanti ada kopikan rencana, klik copy rencana. Itu kalau kita mengajar di beberapa kelas. Ya, itu kalau rencana pengetahuan ya. Cuma itu. Lanjut ke sub menu kedua, yaitu rencana keterampilan. Nah, di rencana keterampilan sama kayak tadi, kita memilih kelas dulu. Kelas 10, mata pelajarannya simulasi, jumlah penilaiannya satu saja, mau 2 boleh, mau 3 boleh, sampai 19 sampai ke 20 juga boleh. Kita di sini pilih satu saja. Nah, untuk keterampilan itu biasanya praktek. Di sini saya sering mengisi kinerja, karena jarang saya mengisi nilai proyek atau portofolio. Kalau Bapak Ibu mengasih tugas proyek dan portofolio, pilih proyek dan portofolio, berarti di sini jumlah penilaiannya 3. Ada kinerja atau praktek, proyek, dan portofolio. Saya di sini pilih satu, cuma kinerja saja. Bobotnya karena satu ya, udah satu saja. Ini checklist kembali KD-nya 4.1. Checklist simpan. Oke. Nah, seperti yang tadi pengetahuan, kalau ada di beberapa kelas kalian mengajarnya, klik copy rencana, pilih kelas, pilih mata pelajaran, dan pilih kelas tujuan. Tadi pilih kelasnya, kelas yang sudah diisi perencanaannya, lalu mata pelajarannya, dan ini kelas tujuannya. Di sini kalau ada beberapa kelas kita mengajarnya, bakal ada di sini misal kelas 10 TLM 2, 10 TLM 3, atau 11 TLM 1, 11 TLM 2. Kita bisa kopikan. Nanti kalau di sini ada kelas, klik kelasnya, di sini ada kopikan rencana. Nah, selesai. Nah, untuk yang ketiga, rencana bobot. Karena ini jenis penilaiannya juknis penilaian 2018, kita tidak usah mengisi nilai sikap, penilaian sikap. Di sini ada rencana bobot, pilih kelas 10, pilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada bobot nilai pengetahuan dan bobot nilai keterampilan. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi sama satu-satu. Ini juga tergantung Bapak Ibu atau tergantung kesepakatan sekolah. Misal sekolah itu akan lebih mementingkan keterampilan atau praktek, berarti bobotnya pengetahuan 1, misal keterampilan 2. Kalau dipersenkan, ini tadi itu 50-50, kalau ini misalnya berarti 40-60 lah gitu. Atau mau pengetahuan lebih gede, ini 2, ini 1 boleh. Ini tergantung sekolah Bapak Ibu ya. Kalau di sini saya setara dulu, 1 untuk pengetahuan dan 1 untuk keterampilan. Kalau sudah simpan. Oke.
Nah, seperti biasa kalau tadi kita mengajar di beberapa kelas, tinggal kopikan saja, klik copy rencana bobot, pilih kelas yang sudah diisi perencanaannya, pilih mata pelajarannya, dan pilih kelas tujuannya. Ya, kalau sudah selesai, kita bisa mengisi nilai ya. Dimulai dari input penilaian, di menu input penilaian ada input pengetahuan dulu ya. Input pengetahuan, pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah, karena tadi merencanakannya tugas 1 PAS dan PTS, kita mengisinya juga ini 3 ya, tiga-tiganya harus diisi hanya dengan 1 KD ini. Kita isi nilainya, lalu simpan. Ya, demikian cara mengisi rencana penilaian di aplikasi rapor MPD SMK versi 2020 ini. Ya, semoga ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang minggu-minggu ini akan mengisi rapor. Ini aplikasi ini khusus SMK ya, MPD SMK. Demikian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.